Sayangnya kapal tersebut tenggelam di tengah perjalanan. Hai, ketemu lagi dengan aku di sini, Rispa Vlog. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan masih semangat, masih sehat, dan tentunya selalu ada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Kalau ngomongin masalah misteri, seperti yang aku bilang di video-video kemarin, itu nggak pernah akan ada habisnya. Apalagi di Indonesia. Di Indonesia itu nggak pernah akan kehabisan cerita-cerita misteri. Jadi setiap daerah itu punya cerita misteri. Bahkan sampai di penjuru-penjuru negeri itu punya cerita misteri. Tapi sebenarnya cerita misteri itu nggak hanya ada di Indonesia, di luar negeri pun ada cerita-cerita misteri, cerita-cerita yang bersangkutan dengan hantu, dengan dunia paranormal. Nah, di kesempatan kali ini aku ingin berbagi cerita tentang Rumah Hantu Darmo, atau yang lebih dikenal dengan sebutan RHD. Jadi kayak singkatan ya, RHD, Rumah Hantu Darmo. Ini merupakan urban legend yang dimana masyarakat Surabaya itu gak bakal asing lagi tentang hal-hal atau cerita-cerita mistis yang berada di sekitaran atau di dalam Rumah Hantu Darmo ini. Bahkan katanya cerita mistis, cerita yang berkaitan dengan hal-hal yang serem, yang mungkin membuat bulu kuduk kita merinding ini, masyarakat di luar Surabaya pun mengetahuinya. Jadi cukup terkenal juga ya Rumah Hantu Darmo ini. Bahkan katanya pernah ada orang juga yang uji nyali di Rumah Hantu Darmo ini. Nah, sekarang ini Rumah Hantu Darmo itu udah nggak terawat lagi, udah nggak terurus lagi, bahkan suasananya pun sudah semakin seram. Dan ya itulah mungkin yang menyebabkan Mbak Kun dan yang lain-lainnya betah tinggal di Rumah Hantu Darmo. Jadi di sini aku akan sedikit berbagi cerita ya, seperti yang tadi aku bilang. Gak usah panjang lebar, kita langsung aja ke pembahasannya. Check it out. Konon katanya Rumah Darmo ini dimiliki oleh keluarga yang kaya raya lah. Tetapi sayangnya kekayaan mereka itu dimiliki atau didapatkan dari hasil pesugihan. Jadi keluarga ini melakukan sebuah perjanjian dengan makhluk halus ya, mungkin di sini dengan setan lah, dengan iblis lah, aku pun nggak tahu ya. Pokoknya melakukan perjanjian dengan makhluk halus, yaitu pesugihan ya, yang dimana mereka itu atau keluarga ini tuh berjanji akan memberikan tumbal setiap malam Jumat. Jadi setiap malam Jumat itu akan memberikan tumbal kepada makhluk halus tersebut. Dan yang ngerinya, tumbalnya itu berupa manusia. Jadi nggak bisa digantiin sama hewan, harus manusia. Benar-benar ngeri ya. Jadi orang benar-benar kalau udah ketutup mata batinnya mengejar sebuah kekayaan, yang penting kaya, dia udah nggak mikir apa-apa lagi. Dia menghalalkan segala cara, walaupun harus mengabdi dengan setan, harus menggunakan tumbal manusia. Wah, udahlah, ngeri banget. Pokoknya semoga kita dijauhin dari hal-hal yang seperti demikian ya. Oke, kita lanjut lagi ceritanya. Nah, suatu hari si keluarga ini pengen memberhentikan perjanjiannya itu. Jadi mereka itu nggak pengen lagi untuk memberikan tumbal kepada makhluk halus tersebut. Akhirnya mereka meninggalkan atau pergi dari rumah itu dengan kapal. Jadi dengan kapal laut ya. Ya mungkin kapal pribadi mereka, karena kan mereka orang kaya ya. Tetapi sayangnya ketika di tengah perjalanan kapal tersebut itu tenggelam. Blebeb. Akhirnya ya semuanya otomatis kalau tenggelam mati ya, atau meninggal. Tetapi ya, akibat tenggelamnya kapal itu belum pasti oleh makhluk halus ataupun oleh kesalahan teknis itu, jadi belum tahu ya. Jadi belum pasti apakah ini memang akibat dari perbuatannya sendiri, yang dimana dia sudah mengingkari janjinya. Karena katanya sih ya, kalau misalnya kita berjanji dengan makhluk-makhluk halus kayak gitu, kalau kita udah nggak bisa lagi menepatinya, maka itu akan kembali kepada diri kita sendiri ya. Jadi kalau udah nggak bisa ngasih tumbal ya, kita jadi tumbalnya, katanya sih kayak gitu ya.
Nah, yang lebih seremnya lagi, sampai sekarang itu si bangkai kapalnya itu belum ditemukan. Jadi nggak tahu di mana hilangnya, nggak tahu seperti apa, sampai sekarang pun belum bisa ditemukan. Ternyata ketika keluarga tersebut meninggalkan rumah Darmo itu, mereka tuh nggak ngebawa semua orang yang berada di rumah tersebut ya. Jadi ada yang disisain 2 orang, yaitu pembantu dan babysitternya, yang dimana mereka itu kisaran umur 25 tahun. Nah, naasnya mereka berdua juga mati dibunuh oleh seseorang yang tidak diketahui asal usulnya. Jadi misteri banget ya, mereka itu mati dibunuh oleh seseorang yang sampai sekarang itu nggak diketahui asal usulnya itu dari mana. Nah, setelah kejadian itu, rumah Darmo menjadi kosong dan terbakar sekitar tahun 1997. Dan apa yang menjadi penyebab kebakaran rumah Darmo tersebut juga tidak diketahui. Jadi semuanya misteri. Terbunuhnya 2 orang di dalam rumah tersebut, yaitu pembantu dan babysitternya pun tidak diketahui oleh siapa. Penyebab kebakaran rumah itu pun pada tahun 1997 tidak tahu karena apa. Jadi semuanya misteri. Setelah kejadian tersebut, muncullah cerita-cerita di kalangan warga sekitar bahwa mereka mengaku pernah diganggu oleh keberadaan makhluk halus di sana. Nah, salah satunya adalah cerita dari siswa SMP yang dimana dia itu adalah seorang loper koran. Jadi loper koran ini mungkin seperti yang suka nganter-nganterin koran ya. Nah, saat itu dia lagi mau nganterin koran ke perumahan elit Darmo Harapan. Nah, namanya juga yang nganterin koran ya pasti keliling-keliling ya. Nah, ketika dia lagi keliling, dia itu dikagetin nemuin atau melihat seorang cewek yang berbaju putih, rambutnya panjang, jalan nunduk di persimpangan Jalan Puncak Permai. Nah, dimana jalan itu di depannya RHD, Rumah Hantu Darmo. Tidak hanya penampakan itu saja ya, ternyata warga juga mengaku sering terganggu dengan suara tangisan di malam hari yang datang dari rumah Darmo tersebut. Ngerinya, ngeri lah, gimana gak ngeri ya. Sekarang suara tangisan di malam hari datangnya dari rumah yang sudah tidak ada berpenghuni, yang sudah terbakar, dan rumah itu benar-benar serem banget. Kayaknya kalau aku dengar, aku juga lari deh. Mengingat reputasinya yang semakin hari semakin terkenal, akhirnya rumah Darmo ini lambat laun menjadi tempat terangker yang berada di Surabaya. Walaupun mungkin ada tempat lain yang angker ataupun lebih angker dari rumah Darmo. Mungkin warga di sekitaran Surabaya ada yang tahu, silahkan komen di bawah ya. Tetapi karena reputasi rumah Darmo ini semakin terkenal, akhirnya rumah Darmo ini menjadi tempat terangker yang berada di Surabaya. Nah, tidak sedikit anak muda ataupun orang-orang yang penasaran ingin menguji nyali di rumah tersebut. Walaupun konon katanya ujungnya itu atau berujung dengan kesurupan. Nah, saking seringnya kesurupan di rumah tersebut atau mungkin di area rumah hantu tersebut ya, rumah hantu Darmo tersebut, akhirnya warga sudah menganggap itu tidak aneh lagi. Kesurupan udah nggak aneh lagi. Aduh, ya mungkin karena saking seringnya banyak orang kesurupan di sana ya, jadi udah nggak aneh lagi lah. Warga udah nggak asing lagi untuk melihat orang yang kesurupan. Nah, mungkin itu saja ya cerita rumah hantu Darmo yang bisa saya ceritakan untuk hari ini. Dan itu pun saya ambil dari berbagai sumber, jadi saya baca dari berbagai sumber. Tetapi apabila ada yang mau menambahkan, mungkin saja ada yang terlewat ataupun ada yang tidak saya ceritakan di dalam cerita rumah hantu Darmo ini, silakan kalian tambahkan di kolom komentar. Dan bagaimana dengan kalian? Apakah sebenarnya yang terjadi di rumah Darmo tersebut hingga menjadikan rumah Darmo ini menjadi rumah yang angker dan berhantu? Silakan juga komen di kolom komentar. Dari aku terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video aku berikutnya dan tetap jaga kesehatan.
Wassalam, bye bye.